Aduh lagi, sama Katri lagi. Semoga kalian nggak bosan dan tetap semangat seperti Katri di sini yang tetap semangat. Oke, terima kasih untuk video kreasi atau gambar-gambar hasil kreasi kalian tentang ayat hafalan kemarin. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Nah, hari ini ada yang spesial di sekolah minggu kita. Bukan Katri yang bawakan firman Tuhan, tapi kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu atau lihat tamu ya. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu, kita mau berdoa dulu, menyerahkan ibadah kita dari awal hingga akhir dalam pimpinan Tuhan. Oh iya, kalian kabarnya tetap sehat dan luar biasa kan? Sehat ya, luar biasa ya. Kita mau bersyukur untuk kesehatan dan luar biasanya penyertaan Tuhan untuk kita. Kita mau nyanyi Ciluk Bah. Pagi-pagi kita main Ciluk Bah. Kita nyanyi Ciluk Bah. Apa sih lagu Ciluk Bah? Oke. Ciluk Bah, kecil-kecil untuk Bapa. Ciluk Bah, biar kecil Bapa menjaga. Seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku. Dan roh yang ada dalamku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar di tangan Tuhan. Kecil jadi berguna. Sekali lagi. Ciluk Bah, kecil-kecil untuk Bapa. Sekali lagi. Ciluk Bah, biar kecil Bapa menjaga. Seperti apa? Seperti burung pipit di udara. Setiap hari Bapa pelihara. Biar kecil Tuhan Yesus selalu besertaku. Dan roh yang ada dalamku lebih besar dari dunia ini. Seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar di tangan Tuhan. Kecil jadi berguna. Sekali lagi. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Sekali lagi kita amini. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Amin. Di tangan Tuhan kecil jadi berguna. Biar kecil, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana burung pipit tetap dipelihara Tuhan supaya kita tidak khawatir. Terus kisah Daud dan Goliat sekalipun belum pernah dibawakan, tapi kalian pasti sudah sering dengar kisahnya, sudah sering baca di Alkitab. Nah, siapa yang mau sekalipun kecil, sekalipun masih muda, kita tetap berguna dan dipakai Tuhan? Boleh angkat tangan? Mau ya? Kita berdoa. Kita berdoa dulu, kita minta supaya Tuhan pakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian tadi, kami mau Tuhan pakai kami sedari kecil. Biarlah ya Bapa, kami dapat Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, untuk kesehatan kami, untuk makanan yang kami makan, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini ada satu kesaksian. Kesaksian pujian dari siapa ya? Kita mau dengar. Ini dia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dah
dalam, dalam sekali cintaku, dalam, dalam sekali. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Wah, luar biasa ya kesaksiannya. Suaranya bagus, percaya dirinya bagus, dan kiranya itu memberkati kita semua. Nah, Katri tadi bilang ada sesuatu yang spesial. Siapa dia? Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kita mau menjadi hal yang berguna sekalipun kita masih kecil. Dari kecil kita mau dipakai Tuhan. Seperti siapa? Seperti seseorang. Seseorangnya siapa? Akan dibawakan oleh seseorang. Katri ribet banget sih. Oke. Katri akan tunjukkan siapa dia. Langsung saja ya. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh jreng. Ini dia. Selamat mendengarkan. Halo, shalom. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentu sehat, amin. Ya, puji Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini dipertemukan dalam kasih Tuhan, dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Orang tua, keluarga dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya kakak kemarin ditelepon oleh Katri beberapa hari yang lalu ya. Kemudian Katri minta kakak untuk mengisi acara sekolah minggu ya lewat online dalam ibadah sekolah minggu GPIAI Efata Cibinong. Ya, senang sekali bisa bertemu walaupun dalam bentuk online ya. Sudah lama kita tidak ketemu. Ada yang ingat kira-kira sudah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun kita tidak ketemu secara langsung. Tapi Kak Yos percaya adik-adik semua masih ingat dong ya. Pasti masih ingat. Ayo, dengan siapa? Siapa ya? Yo, siapa? Kak Yos ya, dengan Kak Yos di sini ya. Pasti masih ingat ya. Halo Karen, apa kabar? Cio, Bubu, Selin ya. Semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang baru kenal, hai, shalom, salam kenal. Ya, senang bisa bertemu dengan semuanya ya. Nah, adik-adik, dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya, kita akan belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dengan tema menjadi teladan sedari kecil. Apa? Menjadi teladan sedari kecil. Nah, itu tema yang Katri kasih ke Kak Yos ya. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Ayo. Di mana tadi? 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya.
Sudah siap Alkitabnya untuk kita boleh bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan? Ya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Ya, namun sebelumnya Kak Yos mau cerita dulu. Cerita apa ya? Nah, cerita pengalaman Kak Yos waktu masih kecil, ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Kira-kira ada yang tahu belum? Ada yang udah tahu? Oh, belum. Kan baru mau cerita, ya kan? Nah, ceritanya seperti ini. Kak Yos itu lahir di Kalimantan Barat, ya. Tepatnya di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, ya. Di sebuah kampung atau di sebuah desa yang jauh dari keramaian, jauh dari kota, baik kota kecamatan maupun kota kabupaten, terlebih lagi kota provinsi, jauh banget, ya. Nah, untuk pergi ke sana juga jalannya masih cukup ekstrim, ya. Nah, di kampung itu biasanya adik-adik, anak-anak itu kalau sudah usia sekitar 6 atau 7 tahun itu biasanya mereka ditinggal sendiri di rumah, ya, ditinggal sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya harus bekerja. Bekerja di mana? Bekerja di sawah, bekerja di ladang, di kebun. Ada juga yang pagi-pagi jam 5 pagi itu sudah keluar rumah untuk nyedap karet, ya, nyedap karet. Jadi terpaksa anaknya, ya, harus ditinggal. Nah, yang sudah besar, kalau punya adik, dia harus ngasuh adiknya, jaga ya adiknya. Nah, karena seperti itu, jadi anak-anak itu dari kecil itu sudah diajarin apa? Diajarin untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, apakah itu hanya untuk cewek? Oh, tidak. Mau cewek mau cowok juga harus bisa. Kenapa? Kalau nggak bisa nanti siapa yang ngerjain? Ya kan, kasihan juga kalau orang tuanya pulang dari ladang, dari kebun, dari sawah, ya kan, harus beresin semuanya juga. Jadi mereka harus diajarin, terutama masak nasi. Nah, masak nasi itu diajarin loh sama mamanya. Kalau berasnya 1 canting, airnya seberapa, berasnya 2 canting, airnya seberapa, 3 canting seberapa, dan seterusnya. Itu diajarin supaya mereka bisa. Nah, masaknya tidak gampang, tidak seperti kita sekarang, ya kan, tinggal dicolok, tunggu matang. Nah, kalau di sana masaknya pakai apa? Pakai tungku api, ya, kayu. Jadi harus ditungguin, benar-benar ditungguin. Kalau udah ditungguin, ada 2 yang akan terjadi. Nasinya bisa gosong atau mentah. Jadi harus ditunggu supaya apinya tetap stabil. Kemudian kalau udah mau kering, apinya agak dikurangin, ya kan, tunggu sampai matang. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi kakak, tugasnya harus mengajarkan nanti kepada adik-adiknya supaya adik-adiknya juga bisa, ya, bisa untuk mengerjakan itu. Selain itu juga yang dilakukan adalah nyapu, nyuci piring, ya kan, kasih ayam makan, kemudian masukkan ayam ke kandang. Kalau punya sapi harus kasih sapi minum, kasih sapi makan, masukin sapi ke kandang, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya harus bisa dikerjakan. Jadi tujuannya apa? Supaya kalau sudah besar tidak kaget lagi, ya, mandiri jadinya. Seperti itu. Nah, ada yang sudah bisa mengerjakan itu semua, atau ada yang pernah mengerjakan itu semua? Ya, kita baca dulu firman Tuhan, ya. Oke. Yuk, ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan. Nah, Kak Yos akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing, menyaksikan, ya, yang ada di Alkitabnya masing-masing, ya. Nah, 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16 dengan judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ya, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari tutup matanya, lipat tangannya, ya. Ikuti Kak Yos berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk bisa memahami, mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Ya, jadi 1 Timotius itu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, siapa itu Rasul Paulus? Ada yang tahu? Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang dulunya itu dia adalah seorang penjahat. Siapa dia? Seorang penjahat. Kenapa Rasul Paulus dibilang penjahat? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya pasti tahu dong ya siapa Rasul Paulus. Dulu dia adalah seorang penganiaya jemaat. Siapa? Penganiaya jemaat. Penganiaya itu bagaimana? Menganiaya yang seperti apa? Ya, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, waktu itu dikejar-kejar, diburu-buru, kemudian dianiaya.
dihajar oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dulu tidak suka kepada seorang yang menjadi pengikut Kristus, tidak suka pada pengikut Yesus. Jadi dianiaya. Nah, pada suatu hari dalam perjalanannya ke Damsik, ketika mengejar orang-orang yang percaya ini, adik-adik, kemudian tampaklah sebuah sinar, ya kan? Nah, sinar apa? Sinar kemuliaan Tuhan. Nah, sinar itu membuat Rasul Paulus menjadi sangat silau sekali, ya, silau, tidak bisa melihat, ya kan? Saking terangnya sinar itu. Dan itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, dalam terang itu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus. Nah, siapa itu Saulus? Saulus adalah Paulus, yang dulu nama Paulus itu Saulus sebelum dia bertobat. Nah, dalam terang itu berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Paulus atau kepada Saulus pada waktu itu, ya. Lalu setelah kejadian itu, Rasul Paulus menjadi tidak bisa melihat. Kemudian beberapa saat kemudian, beberapa lama kemudian, akhirnya dia sembuhkan, dia bisa melihat, kemudian dia bertobat menjadi seorang rasul yang hebat, yang dahsyat, yang dipakai Tuhan. Nah, jadi orang jahat seperti Rasul Paulus itu dipakai Tuhan menjadi seorang rasul. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sejahat apapun orang, ya kan, seburuk apapun orang itu, sekeras apapun hatinya, kalau Tuhan sudah menangkap dia, ya, dia bisa menjadi orang yang baik, lembut, dan bahkan bisa Tuhan pakai. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini punya seorang murid. Nah, muridnya ini bernama Timotius. Ya, salah satunya bernama Timotius. Nah, Timotius ini adalah murid daripada Rasul Paulus, di mana di dalam pembacaan tadi yang kita baca tadi, adik-adik, Rasul Paulus mengajarkan, memperingatkan, ya, kepada siapa? Timotius, ya. Untuk apa? Untuk menjaga, ya kan? Menjaga apa, yo? Menjaga apa tadi? Ya, menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga apa lagi? Ya, menjaga kasihnya, ya kan, kesetiaannya, dan semuanya, ya. Jadi itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Rasul Paulus sebagai seorang gurunya Timotius, sebagai orang tuanya Timotius, bukan orang tua kandung, ya, ya, punya kewajiban untuk mengingatkan, ya, mengajarkan kepada muridnya, kepada anaknya, supaya apa? Supaya dia tadi itu, tema kita apa? Menjadi teladan. Nah, adik-adik, di rumah kan orang tua kita biasanya suka mengingatkan kita juga tuh, benar enggak? Siapa yang pernah diingatkan oleh orang tuanya? Hei, kamu enggak boleh begini. Hei, kamu enggak boleh begitu. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Nah, orang tua pasti mengingatkan itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang baik. Jangan malas, kata orang tua kan. Jangan suka keluyuran, kata orang tua kan begitu. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin sekolah. Nah, itu orang tua selalu ingatkan kepada kita. Untuk apa? Supaya masa depan kita baik, supaya kita menjadi anak yang pintar, ya kan, berprestasi. Nah, gitu. Nah, namun ada loh anak-anak yang kalau dikasih tahu orang tuanya suka tidak mau dengar. Ada loh yang kalau dikasih tahu orang tuanya suka bantah. Ada loh, ya, kalau dikasih tahu orang tuanya ekspresi gimana?
tutup kuping, nggak mau dengar, atau pura-pura dengar. Nah, pura-pura dengar ini bahaya. Seperti seolah-olah dengar tapi nggak mau dengar. Nah, ada nggak yang seperti itu? Kalian percaya, adik-adik semua pasti nggak ada yang seperti itu ya kan? Nah, nggak ada. Di sini anak baik-baik semua ya ndak? Iya dong. Nah, jadi adik-adik itu tadi diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia menjadi teladan. Nah, menjadi teladan itu berarti menjadi contoh atau memberi contoh. Nah, kalau di sekolah ya atau di rumah biasanya kan orang tua kasih tahu, "Adek, cuci piring caranya kayak gini ya." Nah, kalau mau warnai caranya kayak gini ya. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, itu cara namanya memberi contoh. Untuk apa? Untuk nanti diikuti. Nah, menjadi teladan itu berarti memberikan contoh supaya orang mengikuti. Nah, adik-adik mungkin berpikir, masa sih Kak Yos, kan saya ini masih kecil, ya, masih kecil, mana bisa? Bisa. Coba bilang nggak bisa, bisa dong. Nah, menjadi contoh untuk siapa? Untuk temannya. Untuk siapa lagi? Untuk adiknya. Untuk siapa lagi? Untuk tetangganya. Ya kan? Nah, memberi contoh yang seperti apa? Nah, ayo, seperti apa ya? Nah, ya, ini ada yang bisa lihat apa ini ya? Ya, jadi ini adalah gambar. Gambar apa ini? Ini ada seorang anak kecil, iya kan? Lagi berjalan, kemudian apa yang dilakukan? Dia membuang sampah sembarangan di jalan raya. Itu boleh enggak? Enggak boleh. Jadi berarti tidak memberikan contoh yang baik. Nah, adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau yang lagi bepergian, ya siapkan kantong supaya apa? Tidak membuang sampah ketika di dalam angkot, di dalam mobil, atau di atas motor. Sampah lempar, nggak boleh. Nanti lingkungan menjadi kotor. Kalau kotor, banyak nyamuk, banyak lalat, kemudian menjadi banyak penyakit. Nah, itu tidak baik. Ada enggak kalau yang ketemu sampah, kemudian dipungut, dibuang pada tempatnya? Nah, kalau adik-adik pernah melakukan itu, berarti adik-adik sudah menjadi contoh. Contoh buat teman-temannya ya. Nah, kemudian ya, apalagi ini adalah gambar seorang anak laki-laki sedang apa? Sedang ayo lagi sedang menyapu, ya kan? Menyapu. Nah, ada yang pernah nyapu di rumah? Pernah ya? Bagus, pintar. Ya, nyapu supaya apa? Supaya tidak banyak sampah, tidak banyak debu, ya kan? Walaupun mungkin tidak terlalu pandai, tapi boleh lah ya sekali-sekali nyapu di rumah, belajar ya kan, bantu mamanya ya kan, boleh ya, supaya kalau adiknya lihat, waduh kakak saya ini rajin sekali, wah nanti saya mau juga seperti kakak saya. Akhirnya apa? Adiknya ngikutin ya. Nah, kemudian banyak apa nih ya, ini adalah gambar perabot di dapur yang kotor. Yo, siapa yang pernah cuci piring? Iya. Pernah ya? Pernah dong, ya kan? Cuci piring. Nah,
Kalau adik-adik pernah nyuci piring, bantu mamanya cuci piring, ya bagus itu. Ya nanti pasti mamanya bangga. Anakku rajin sekali, pintar, ya kan. Jadi kalau piring numpuk di dapur, mamanya belum sempat nyuci, kalau kalian udah bisa, udah besar, nggak ada salahnya bantu mamanya cuci piring, ya kan. Cuci, ya supaya apa? Supaya bisa jadi contoh buat adiknya, ya kan. Nah, ini dia tadi. Anak kecil cuci piring. Bagus kan? Pintar dia. Bantu mamanya cuci piring. Nah, ada lagi nih. Apa ini ya? Ini adalah gambar lantai. Gambar apa? Gambar lantai. Lantainya gimana? Bersih atau kotor? Kotor. Banyak kuman, banyak bakteri. Jadi harus dibersihkan. Emang betah kalau tinggal di tempat kotor? Emang nggak bau? Bau. Banyak kuman? Banyak, iya kan? Jadi harus disapu, diapakan, dibersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Nah, cara membersihkannya adalah seperti dipel. Supaya apa? Supaya bersih, kinclong. Apalagi di musim-musim seperti ini, di musim corona ini, ya adik-adik, rumah itu harus bersih, ya kan? Supaya apa? Virus corona tidak menghampiri, ya kan? Nah, kemudian gambar apa ini yo? Ada yang pernah seperti ini? Ada? Ya, semoga tidak ada. Nah, ini adalah gambar apa? Gambar anak yang malas. Ya, bener enggak? Gambar anak yang malas. Malas ngapain? Ya, malas ngapa-ngapain. Iya kan? Ini gambar anak yang malas belajar. Malas mengerjakan PR. Malas mengerjakan tugas. Iya kan? Ayo, siapa yang pernah lagi disuruh kerjakan PR lalu tidur? Besoknya PR-nya nggak selesai. Sampai sekolah dihukum sama gurunya. Kan tak enak, iya kan? Nggak boleh malas. Kalau malas tidak bisa memberi contoh untuk temannya, contoh untuk adiknya, iya kan? Jadi harus semangat. Nah, nih gambar anak yang lagi semangat mengerjakan PR. Kalau anak yang semangat mengerjakan PR itu mantap, ya. Pasti sampai sekolah tidak akan dimarahin oleh guru. Walaupun, ya kan, walaupun mungkin tidak semuanya harus benar, walaupun tidak harus dapat 100, paling nggak dapat 80, ya kan, udah bagus. Dikerjakan sendiri lagi, tidak mencontek. Siapa yang suka nyontek? Nah, itu juga tidak boleh ya, sering-sering nyontek ya. Tidak memberi contoh yang baik gitu, ya. Nah, jadi adik-adik, kita harus apa? Harus memberi contoh. Dengan apa tadi? Dengan ya mungkin bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ya, mengerjakan PR yang rajin. Supaya apa? Supaya kamu bisa jadi contoh buat temanmu. Buat siapa lagi? Buat adik. Supaya apa lagi? Supaya orang tuamu senang, bangga. Nah, sekali lagi kita baca ayat 1 Timotius tadi ya, pasal 4 ayat 12 saja ayat masnya. Nah, di mana tadi? Di situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua, mengajarkan adik-adik, mengingatkan adik-adik untuk apa? Untuk menjadi teladan, menjadi contoh, ya, jadi contoh, iya kan? Nah, termasuk juga
nggak boleh kalau orang tua lagi ngomong, orang tua lagi nasehatin, ngasih tahu, nggak boleh nggak dengar, harus tidak dengar. Jadi kalau kalian punya adik, pas orang tua lagi ngasih tahu, kalian nggak mau dengar, adiknya ikutan nggak mau dengar. Kenapa? Karena lihat kakaknya nggak mau dengar, ya kan, nggak boleh gitu. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus dong. Tahu nggak Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun? Nah, 12 tahun seumuran siapa? Ayo, ada yang udah umur 12 tahun? Waktu umur 12 tahun itu, ya, Tuhan Yesus adik-adik, dia datang ke bait Allah. Kemudian dia mendengarkan, ya kan, penatua-penatua, mendengarkan dengan baik-baik. Nah, jadi kalau orang tua ngomong harus dengarin. Itu juga bisa menjadikan kita sebagai teladan buat siapa? Buat adik kita, buat teman-teman kita, buat tetangga kita. Ya, amin, amin. Semangat, semangat. Iya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik diberkati oleh Tuhan, sehat selalu, ya. Kayak ucapkan selamat yang sudah naik kelas, ya, yang mau masuk SMP, selamat juga, ya kan. Semoga sehat selalu, pintar-pintar semuanya. Ingat ya, jangan malas di rumahmu, di sekolah, ya kan. Supaya apa? Supaya kau bisa menjadi teladan, menjadi contoh, ya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi contoh buat adik kami, buat teman kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya. Wah, luar biasa ya firman Tuhannya. Semoga ini jadi berkat tuh. Sekalipun Timotius masih muda, tapi Timotius dipercayakan untuk satu tugas yang besar. Di sini dikatakan tuh, tadi bilang apa tuh? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ayat hafalan kita ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke. Itu ayat hafalannya, tapi kalian ingat kenapa sih aku nggak boleh direndahin atau dianggap rendah? Karena apa? Kalian harus jadi teladan. Jangan ragu, jangan malu. Jangan ragu, jangan malu untuk jadi teladan sekalipun kita masih muda, kita masih kecil. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk bisa jadi berkat? Angkat tangannya lagi, 2 tangannya, jempolnya. Oke, kita mau nyanyi. Pakailah aku, ya. Kalau yang belum tahu, boleh dengarkan sambil kita belajar sama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Katri ucapkan terima kasih untuk yang sudah membawakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan Pakailah aku.
apa? Untuk sahabatku Yesus. Sekali lagi ya. Pakailah aku. Pakailah aku sebagai pahlawan kecilmu. Sebagai pahlawan kecilmu. Meski aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku, terimalah aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, sebagai persembahan hidup. Meski tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini. Sampai ku besar nanti, ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Oke. Kiranya pujian ini jadi harapan dan doa kita. Sampai besar nanti kita mau serahkan hidup kita untuk sahabat kita Yesus. Untuk orang yang mempercayakan kita supaya jadi teladan. Kita mau akhiri ibadah kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi teladan yang Tuhan pakai sedari kecil. Biarlah Tuhan boleh pakai kami seperti pahlawan kecil yang benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Kami boleh menjadi teladan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, di lingkungan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, kakek nenek dan semuanya. Biarlah diberkati Tuhan dengan cinta kasih daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan lindungi Indonesia kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.